Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang ejaan dan tanda baca. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alvina Khairunisa, dan ada rekan saya, Alika Khairunisa, Karina Cahyaningrum, Sandi Juliasari, dan Triwidianti. Ejaan. Yang akan dijelaskan yaitu pengertian ejaan, fungsi ejaan, penulisan ejaan, dan pemakaian ejaan. Pengertian ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Aika. Baik, terima kasih kepada Alvina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Karina Cahyaningrum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Alika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan ejaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama penulisan ejaan. Huruf abjad ini terdiri atas huruf A sampai Z. Huruf abjad juga bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang kedua, penulisan huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Yang ketiga ada penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yaitu huruf konsonan selain dari A, I, U, E, O. Yang keempat ada penulisan huruf diftong. Huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas I, contoh katanya santai, yaitu selanjutnya huruf au, contoh katanya pulau, dan E, contoh katanya survei. Ya, yang selanjutnya penulisan gabungan huruf konsonan. Penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu. Seperti KH, contohnya ikhtisar. NY, contoh katanya nyata. SY, contoh katanya syarat. NG, contoh katanya ngarai. Yang terakhir, penulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata sering dilakukan. Yang pertama, ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal. Contoh kata aula, jika dipenggal menjadi aula. Yang kedua, ada huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Contohnya, bapak, bapak, dan mutakhir, yaitu mutakhir. Yang ketiga ada huruf konsonan yang berurutan terletak di tengah kata. Contohnya mandi dan makhluk. Yang keempat ada tiga huruf konsonan
atau lebih yang terletak di tengah kata. Pemenggalan katanya dilakukan antara huruf konsonan pertama dan kedua. Contohnya, instrumen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Julia. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Karina. Pemakaian ejaan dalam huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Yang pertama, huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, A-nya kapital, Yang Maha Kuasa, Y dan M-nya huruf kapital, Islam, I-nya kapital, Alkitab, A-nya kapital, dan lainnya. Yang kedua, huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya, Sultan Hasanuddin, S dan H-nya huruf kapital. Haji Agus Salim, H-nya kapital, A-nya kapital, S-nya kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contohnya, Presiden Jokowi. P dan J-nya huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi. M-nya huruf kapital, bulan Juni, J-nya huruf kapital, dan hari Natal. N-nya huruf kapital. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara. A dan T-nya huruf kapital. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Triwidianti. Kepada Triwidianti dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Juli. Selanjutnya saya akan menjelaskan huruf miring. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, contohnya majalah besar, M-nya besar dan B-nya juga besar. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata, contohnya huruf pertama kata aku adalah A. Yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah, contohnya politik divide and impera, P-nya besar. Selanjutnya, tanda baca. Yang pertama ada pengertian tanda baca, yang kedua penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau rasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alvina Hoirinsa. Dengan itu kami persilakan. Baik, terima kasih Widianti. Penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini penanda akhir kalimat. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Jogja, titik. Yang kedua, tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, II titik Provinsi Jawa Barat. Bisa juga contoh yang lain seperti 3.1, 3.2. Kemudian pemisah angka pada penanda waktu seperti jam, menit, dan detik. Contohnya 06.05 yang artinya pukul 6:05. Berikutnya penunjuk jangka waktu. Contohnya 01.03.47 artinya 1 jam 3 menit 47 detik. Yang berikutnya memperjelas jumlah. Contohnya kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Titiknya terletak pada angka 1 juta. Berikutnya, peran dalam penulisan referensi. Nah, dalam penulisan referensi daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru, tanda tanya, dan tanda terbit. Contohnya, Agung, Muhammad, 2007, media belajar yang asyik,
Solo.2 ragam Candekia. Yang berikutnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul. Contohnya grafik 3.2 angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Tanda titik juga tidak digunakan pada kepala surat. Contohnya HRD PT Jaya Sentosa Jalan Pendawa Sukabumi. Dalam contoh tersebut tidak ada tanda titik sama sekali. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alika. Baik, terima kasih kepada Alvina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca koma. Yang pertama diletakkan di tengah kalimat. Saya akan langsung memberikan contoh, yaitu Assalamualaikum Pak, koma, selamat siang, titik. Yang kedua, perbandingan kalimat. Contohnya, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya. Yang ketiga, identitas yang ditulis berurutan. Contohnya, Jakarta, 13 April 2021. Yang keempat, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang kelima, pemisah partikel. Contohnya homogen, heterogen, dan suspensi. Yang keenam, kata penghubung antar kalimat. Contohnya dengan demikian, sebaliknya, kemudian, setelahnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Karina Cahayaningrum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Alika. Saya akan melanjutkan mengenai penggunaan tanda baca koma. Ada catatan kaki. Maksudnya itu keterangannya ditulis di bawah pada lembar sebuah jurnal atau karya ilmiah. Contohnya Sultan Takdir Alis Jahban, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2. Selanjutnya penulisan daftar pusaka. Contohnya Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2 Restu Agung. Selanjutnya penulisan bilangan. Contoh RP 500,50. Selanjutnya ada penulisan gelar. Contoh Nyai Khadijah, M.A. Selanjutnya ada kalimat bertingkat. Contohnya, kakak pertamaku, Kresno, adalah orang yang sangat kreatif. Selanjutnya, menghindari salah baca. Contoh, kita memerlukan semangat gotong royong dalam pembinaan warga. Selanjutnya, ada tidak digunakan untuk pemisahan ketikan langsung. Contoh, Roro bertanya, apakah kamu lupa materi tentang bahasa Indonesia? Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sandi Julia. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda baca seru. Kalimat perintah, contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Tanda seru. Yang kedua, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Contohnya, astaga, tanda seru, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Yang kedua, ada penggunaan tanda baca tanya. Seperti menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung? Diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang kedua, digunakan dalam tanda kurung. Contohnya, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah. Tanda kurung, tanda baca tanya. Yang ketiga, ada penggunaan tanda baca titik koma. Yang pertama, memisahkan bagian kalimat. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Yang kedua, memisahkan kalimat setara. Contohnya, ibu memasak di dapur, titik koma, Nanda menonton televisi di ruang tamu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Widianti, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Willy. Saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 ada 4, yaitu yang pertama, akhir pertanyaan lengkap.
Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan. Contohnya, ketua, titik dua, Dwi Hatmojo, wakil ketua, titik dua, Hani Amaria, yang sekretaris, titik dua, Salsabila Nanda, hari atau tanggal, titik dua, Senin, 19 April 2021. Yang ketiga ada di antara identitas penerbit. Contohnya Republik, 1 dalam kurung 2020, 347. Yang keempat ada dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Contoh, Ratu, titik dua, sambil menendang ke bawah, sudahlah, mungkin memanglah ini takdirku. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alvina Harinisa. Yang berikutnya adalah penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Yang pertama, penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan dia. Yang kedua, penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Contohnya, hal yang patut dihindari, titik-titik-titik, serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Yang kedua, itu ada penggunaan tanda baca hubung. Yang pertama, menyambungkan huruf kata dan penulisan tanggal. Contohnya, RUANGGURU, dibaca ruang guru. Yang kedua, menyambung suku. Contohnya, jangan sampai kamu memberikan berita yang tidak benar. Yang ketiga, memperjelas hubungan. Contohnya, berevolusi. Yang keempat, menyambung unsur kata ulang. Contohnya, mondar-mandir, kanan-kiri. Yang terakhir, merangkai kata depan dengan huruf kapital. Contohnya, se-Jawa Barat. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alika. Baik, terima kasih Alvina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca pisah. Yang pertama, saya akan langsung memberikan contoh, membatasi penyisipan kata. Contohnya, kesuksesan itu saya yakin akan tercapai, harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, tanda pisah dua bilangan. Contohnya 2019-2020. Yang ketiga, penegasan keterangan aposisi. Contohnya, anggota komunitas itu, Sabrina, Devi, dan Nanda, sudah memberi dampak positif yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca kurung. Yang pertama, mengapit angka. Contohnya, harta kekayaannya meliputi dalam kurung A, logam mulia, koma, dalam kurung B, properti, koma, dan dalam kurung C, saham. Selanjutnya mengapit huruf. Contohnya, pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai dalam kurung puncak Mahameru. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Karina Cayaningrum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Alika. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penggunaan tanda baca kurung. Ada mengapit keterangan. Contohnya, bukti tersebut buka kurung lihat halaman 109 tutup kurung mendukung pernyataannya bahwa dalam melakukan teknik negosiasi harus dilakukan secara serius. Selanjutnya ada tambahan keterangan. Contohnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia buka kurung Kemenkeu RI tutup kurung telah mengeluarkan kebijakan penggunaan materai 10.000 di dalam dokumen berharga. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca kurung siku. Ada yang namanya mengapit keterangan. Contohnya, persamaan dari metode pengajaran itu, buka kurung perbedaannya, kurung siku, lihat halaman 33-45, tutup kurung siku, cukup signifikan, tutup kurung, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Selanjutnya ada mengapit huruf kata atau kelompok. Tanda kurung ini biasanya dipakai hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contohnya,
Para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdaya buka kurung siku A, tutup kurung siku N, masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sandi Julia. Saya persilakan. Baik, terima kasih Karina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda baca garis miring. Saudara Juli bisa diperbesar suaranya? Halo? Ya, jelas. Lanjut Juli. Penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda baca garis miring. Yang pertama pengganti kata hubung, contohnya pria atau wanita. Yang kedua, dipakai pada nomor surat dan kalimat. Contohnya, nomor 036 garis miring cap garis miring BKD garis miring 2020. Lalu, berikutnya ada penggunaan tanda baca apostrof. Yang pertama, penggunaan kata khusus. Contohnya, Ahmad Syafi apostrof I, bukan apostrof Syafi I apostrof atau apostrof Syafi apostrof. Yang kedua, menunjukkan penghilangan bagian kata. Contohnya, Denny apostrof lah orang yang menyelamatkanmu. Atau apostrof lah sama dengan adalah apostrof. Yang ketiga, penggunaan tanda baca petik. Yang pertama, petikan langsung. Contohnya, tanda baca petik, aku lapar, ucap Ratu. Yang kedua, penutup kalimat. Contohnya, Teddy sering menjadi pengacau dalam tanda baca petik dalam setiap kegiatan tim di tempatnya bekerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Triwidianti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca petik tunggal. Yang pertama, mengapit makna. Tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit petik makna yang ada di dalam petikan lain. Contohnya, kau dengar bunyi nyiung-nyiung, tadikah? Tanya Fahri Adi. Yang kedua, mengapit petikan di dalam petikan lain. Yang dimaksud di sini digunakan dalam penulisan untuk mengapit makna, terjemah atau ungkapan asing. Contohnya, feedback atau umpan balik. Jadi, kesimpulan di sini, ejaan dan tanda baca merupakan hal yang penting dalam sebuah penulisan. Dengan adanya pembelajaran ejaan dan tanda baca, kita dapat memahami penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya bergantung pada pilihan penulis. Adapun tanda baca yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Salah satu ciri tulisan yang baik dan benar adalah menggunakan tanda baca yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alvina Hoilenisa. Baik, terima kasih Lili. Maaf, tunggu sebentar. Ini nggak bisa dilanjut. Tunggu sebentar.
Berhubung karena ini bermasalah, kami tutup aja presentasi ke kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika materi yang kami sampaikan terdapat banyak kesalahan, dan maaf juga bahwa recording ini bermasalah. Atas waktu dan perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.